Kita langsung dengarkan pendapat dari pengamat penerbangan Pak Alvin Lee, perubahan warna cat pesawat Pak dari yang biru putih sekarang merah putih. Ini bukan hanya pesawat kepresidenan, ternyata ada pesawat Super Puma dan juga helikopter Super Puma maksud kami, dan juga pesawat RJ. Pak Alvin Lee, seperti apa pengamatan Anda? Iya, pesawat kepresidenan ini kan sebetulnya terdiri dari tiga unit ya. Jadi untuk pergantian warna saya tidak mempermasalahkan itu mau tetap warnanya biru, mau diganti merah putih atau apa. Yang saya pertanyakan ini kan timingnya, momentumnya. Ketika kita ini sedang menghadapi krisis multidimensi, pandemi dan dampak pandemi yang sedemikian parah terhadap kondisi ekonomi, kondisi sosial, seharusnya kita ini kan menunjukkan empati dan hal-hal yang tidak sangat mendesak dapat kita tunda, kita hemat dulu anggarannya untuk pembiayaan menghadapi krisis ini. Seberapapun kecilnya, ingat bahwa sejak tahun lalu sudah dilakukan refocusing anggaran. Anggaran berbagai kementerian, lembaga, bahkan tunjangan dan insentif ASN pun dipangkas untuk diutamakan untuk pembiayaan pandemi ini. Dan pembiayaan pandemi ini pun kita juga banyak hutang. Berarti kan sebetulnya kita masih membutuhkan sumber daya keuangan ini. Jadi fokus saya kembali lagi bukan masalah besar kecilnya biaya mengecat pesawat atau cat pesawat itu mau diganti atau tidak diganti, tapi timingnya, momentumnya. Coba aja pesawat yang RJ, yang BAE 146, ketika itu dicat tahun lalu sebelum pandemi ini menggila seperti sekarang, kita juga tenang-tenang aja. Super Puma yang sudah dicat sebelumnya, kita juga tenang-tenang saja, nggak ada masalah karena kita tidak sedang menghadapi krisis multidimensi. Demikian, Mas. Kalau dari dunia penerbangan standar internasional pesawat kepresidenan itu apakah memang harus warna tertentu, kemudian agar tidak mudah dilacak atau bisa jadi kamuflase di angkasa atau bagaimana Pak Alvin Lee? Ada ungkapan seperti itu kan yang menyebar? Tidak ada standar, Mas. Dan untuk pesawat kepresidenan, kamuflase zaman sekarang ini bukan dengan warna. Apalagi pesawat kepresidenan kita yang di warna merah sekarang ya, sebelumnya biru, itu kan hanya bagian atas. Pesawat itu ketika pesawat sudah terbang, pesawat itu kan dilihat dari tiga aspek, Mas. Ketika di darat kelihatan warnanya apa. Ketika sudah mengudara dilihat dari dua sisi, dari darat maupun dari udara. Ketika sudah mengudara, itu pesawat mau warna apapun pada ketinggian 2.000, 3.000, 5.000 kaki nggak kelihatan warnanya apa-apa. Nah, ketika dilihat dari udara, nah itu baru kelihatan lagi kan, kelihatan apalagi kalau melihatnya dari atas, warnanya merah atau biru kelihatan. Jadi kalau bilang kamuflase, zaman sekarang kalau memang mau menembak pesawat, nggak perlu lihat pesawatnya pakai rudal belasan kilometer, puluhan kilometer, mau dihajar aja pakai rudal kan. Gitu, Mas. Oke, tapi kalau alasannya untuk kebanggaan, ini juga menyambut hari kemerdekaan, Pak Alvin? Ya, saya kira semua orang boleh berargumen ya, tapi bagi saya kebanggaan yang besar itu ketika kita meraih medali emas dari Olimpiade, itu suatu kebanggaan. Jangankan emas perunggu aja kita bangga kan. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini, saya akan lebih bangga kalau kita berhasil menurunkan sebaran COVID, kita berhasil menurunkan angka kematian, kita mampu menghadapi krisis kekurangan oksigen, kekurangan obat, itu jauh lebih membanggakan, Mas. Pak Alvin, mengenai cat biru putih, Anda melihatnya apakah memang sudah pudar, rusak dan harus diganti, dan termasuk bagian dari perawatan pesawat? Cat itu tidak termasuk bagian dari perawatan pesawat. Memang ketika pesawat itu sudah mencapai cek D ya, cek D itu ketika pesawat sudah mencapai 24.000 jam atau lebih, itu pesawat praktis seperti dibongkar total. Makanya sekalian bisa dicat. Tapi kalau standar cek A, cek B, cek C itu tidak masuk dalam daftar perawatan. Terserah pesawat mau tiap tahun ganti warna pun nggak ada masalah, mau 10 tahun tidak diganti juga tidak masalah, sejauh
tidak ada bagian-bagian yang besar yang mengelupas yang dapat membahayakan penerbangan. Kalau pesawat kepresidenan ini kan satu jarang dipakai, kalaupun dipakai juga sebentar-sebentar. Perkiraan saya pesawat kepresidenan kita ini setahun paling dipakai hanya sekitar berapa 500 jam setahun, dibandingkan dengan pesawat komersil yang dalam 1 bulan dioperasikan lebih dari 200 jam. Nah, pesawat-pesawat komersil saja juga tidak 5 tahun, 6 tahun juga belum tentu dicat ulang gitu. Baik Pak Alvin, kita ke Bang Herzaki. Kalau masalah cat tidak masalah, hanya saja timing dan anggaran yang dipersoalkan, Bang Herzaki. Iya, kalau misalnya dicermati pendapat kami ya, yang resmi Partai Demokrat di berbagai media juga bisa ditelusuri ya. Poin utama kami kan di situ gitu loh. Pemerintah itu kan anggarannya terbatas, utangnya fantastis, ya daripada buat cepet pesawat yang miliaran itu kan bisa dipakai buat oksigen, buat stok vaksin gratis, dan insentif buat nakes. Kasihan mereka udah berjuang di garis depan ya. Jangan kemudian malah sibuk buat proyek-proyek yang tidak ada kaitannya dengan penanganan pandemi saat ini gitu loh. Lalu kalau misalnya mohon maaf ini kan ada yang kemudian keluar dengan alasan sudah dianggarkan sejak 2019. Hello, lupa ya kalau kita lagi pandemi sejak 2020 ada namanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 di mana semua anggaran itu bisa direalokasi dan direfocusing dilakukan oleh pemerintah sendiri gitu loh. Ya, kan harusnya bisa lihat juga nih apalagi sekarang situasinya lebih jauh darurat ya dibandingkan setahun yang lalu terkait dengan pandemi ini gitu loh. Nah, jadi janganlah kemudian dikabulkan ke kiri dan ke kanan untuk apa ini? Inilah menunjukkan lagi-lagi kekhawatiran kami bahwa sebenarnya punya fokus nggak sih pemerintah saat ini gitu loh. Ya kan, malah sibuk bukan fokus pada pandemi tapi malah mohon maaf nih gitu loh. Ini kan salah satu proyek yang ketahuan aja gitu. Kan ada beberapa hal lain yang juga banyak dikritisi oleh publik sebenarnya gitu. Bang Immanuel, tapi gitu apakah nanti akan ditampilkan pada acara khusus ketika Hari Kemerdekaan? Saya rasa gini, jika 2 miliar anggaran pesawat itu bisa membuat imun bangsa ini naik, kenapa salah? Ikon bangsa ini kok merah putih? Apalagi bisa dibanggakan. Gini, salah satu obat penyakit virus hari ini adalah bagaimana menyemangati bangsa ini. Memotivasi. Hari ini kita sudah diteror dengan penyakit varian Delta ini. Kemudian berita-berita ambulan di mana-mana. Rumah sakit full. Ketika ada sebuah kebanggaan, salah dengan mengibarkan bendera merah putih di pesawatnya. Ini makanya orang-orang tol-tol kayak Partai Demokrat ini memuakkan lama-lama. Perkataannya gitu tolong dijaga Bang Immanuel. Enggak apa-apa. Perkataannya tolong dijaga Bang. Tolong sekali. Karena tidak sangat tidak substansial. Kita butuh begini. Makanya tarik pernyataan mau dijual lah, kemudian bangsa ini seperti bangsa yang seperti apalah. Banyak tuduhan-tuduhan tidak menyenangkan. Kemudian ada 3 tuduhan. Dibilang saya preman lah. Ini nggak baik, masa kader partai kok sedungu ini. Makanya belajar itu jangan dari Rocky Gerung. Kita tidak menyerang secara personal Bapak-Bapak. Gunakan etikanya ketika dialog. Bang Herzaki singkat saja tanggapannya. Ya, kalau saya gini ya, kita balik ke hal yang substansial aja. Pemerintahan saat ini ya, dulu menolak pesawat ini. Yang kedua, anggaran 2,2 M itu besar. Nah ya, kalau gitu gini Bung Jaki, kritiklah orang yang nolak saat itu. Kritik orang yang nolak saat itu, mereka orang-orang yang tidak konsisten terhadap apa yang mereka tolak. Bergantian, Bang Herzaki dihabiskan. Saya nggak motong loh. Silakan Bang Herzaki. Maaf Bang Eben, tadi saya nggak motong. Iya. Jadi kalau dari kami jelas. Ya dulu yang menolak siapa? Ada namanya Pak Joko Widodo. Ada yang namanya Cahyokumolo mewakili fraksi partai PDIP. Dan ada namanya tim sesnya Pak Jokowi waktu itu Bang Ara gitu loh. Ya kan? Loh ini mau siapa lagi nih gitu. Nah kemudian yang penting timing tadi, benar sekali disampaikan oleh Pak Alvin itu sejalan dengan apa yang kami sampaikan juga di berbagai media. Ini timingnya tidak tepat dan seakan-akan tidak punya komitmen yang jelas dan punya rencana yang jelas gitu loh. Anggarannya ada tolong dimaksimalkan dong ya untuk penanganan pandemi ini, fokus kepada insentif nakes, buat penambahan oksigen. Baik, poinnya tadi sudah disampaikan, kembali diulang Bang Herzaki, ya? Pak Immanuel. Kita ke Pak Alvin Lee lagi, Pak Alvin ini kan sudah semuanya di-chat, sudah rampung. Artinya anggaran juga sudah digelontorkan. Ke depan gimana ini Pak? Meskipun mobilisasi Presiden kita lihat memang berkurang semenjak pandemi ini. Ya ini kan sudah terlaksana ya. Betul. Makanya kan kritik ini adalah untuk menggugah agar pemerintah ini lebih empati dan ke depan ini juga lebih hati-hati. Hal-hal yang tidak perlu atau belum mendesak itu bisa ditahan dulu. Toh pesawat ini misalnya
Kalau nanti tahun depan kita sudah lepas dari pandemi mau dicat, saya yakin nggak ada yang mempermasalahkan seperti yang Super Puma maupun yang RC itu ketika kemarin-kemarin sebelum kita krisis berat seperti ini juga nggak ada yang mempermasalahkan kan, wajar-wajar saja gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Alvin Lee, Bang Herzaki dan juga Bang Immanuel Ebenezer sudah hadir di Kabar Petang Pilihan. Kami akan segera kembali pemirsa, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.